Bagi bangsa Persia, tidak ada yang bisa menyamai besarnya pengaruh Ottoman pada karpet mereka. Persia punya sejarah panjang karpet sejak zaman dinasti Sasanid sebelum munculnya peradaban Islam. Bukti produksi karpet Muslim Persia ditemukan pada abad ke-15 Masehi melalui ilustrasi dan lukisan miniatur. Pola pusat karpet berbentuk segi empat didominasi medali. Bagian pinggir merupakan pilihan beberapa variasi bentuk dan luas. Karpet juga menjadi hadiah berharga dan dijadikan cenderamata selama misi diplomatik ke Eropa. Selama pemerintahan Shah Abbas I, karpet Persia diekspor melalui jalur sutra. Karpet menjadi sumber utama pendapatan dan kemakmuran dinasti Safawi. Karpet juga diproduksi massal karena banyaknya pesanan dari Eropa. Pembuat karpet kemudian menjadi seniman profesional. Mereka menggambarkan pola sebelum mengaplikasikannya pada tenun. Sedangkan untuk Turki sendiri tak hanya tercatat sebagai salah satu negara yang populer dengan keindahan alam, wisata religi, dan kebudayaan yang kental. Turki juga dikenal karena kualitas karpet atau permadaninya. Sebagai barang rumah tangga, karpet Turki dibuat sejak pertengahan abad ke-13. Bagi masyarakat Turki, karpet adalah barang yang wajib dimiliki setiap rumah untuk menutupi lantai, bahkan pintu untuk menghangatkan dari cuaca dingin yang ekstrim. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan karpet Turki dan karpet Persia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya sobat. Dan jangan lupa juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel kami. Perbedaan karpet Turki dan Persia adalah bentuk simpul dan teknik. Pada karpet Turki sama dengan teknik simpul Giordias di Anatolia, yaitu benangnya dua kali dilingkarkan berdekatan. Pola diakhiri pada lingkaran yang berdekatan. Untuk karpet Persia, benang wol dilingkari pada bentuk tunggal. Pola yang dibuat diakhiri pada bentuk ini dan pola selanjutnya berakhir pada bentuk lain. Dekorasi desain Turki kaya dengan pola tumbuhan dan menggunakan banyak pewarna. Sementara pada gaya Persia lebih berani menggunakan pola manusia dan hewan, sesuatu yang ditabuhkan oleh Turki. Pola Persia juga sering menggunakan elemen alam, menggunakan paduan yang halus dengan warna merah dan biru. Kedatangan karpet ke Eropa awalnya akibat perang salib pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Pasukan Eropa yang mengagumi keindahan karpet akhirnya memperkenalkan benda seni itu ke kampung halaman mereka. Sebelumnya, invasi pasukan Islam ke wilayah Eropa Timur juga telah membawa seni pembuatan karpet ini. Akhirnya, karpet menjadi semakin terkenal setelah dipopulerkan oleh Raja Prancis King Louis IX pada 1277. Sejak saat itu, pesanan karpet dari Eropa terus mengalir. Konsumen Eropa bahkan menginginkan desain karpet sesuai keinginan kepada seniman karpet Timur Tengah. Pada masa ini, bahkan Yesus dan Bunda Maria pun dilukiskan sebagai motif karpet. Pada abad ke-15, kepemilikan atas karpet Timur Tengah sudah menjadi simbol status sosial seseorang. Para bangsawan banyak yang dilukis dengan latar belakang karpet buatan Turki. Kebutuhan karpet di Eropa juga dilatari ketidakrapian penutup lantai sehingga menimbulkan goresan pada lantai. Manuskrip di Istana Lambeth di London yang berjudul The Duchess and Sayings of the Philosophers melukiskan Raja Edward keempat sedang duduk di ruangan yang penuh penutup lantai tidak rapi berwarna hijau terang. Penutup lantai itu kemudian diganti setiap hari atas perintah Kardinal Wolsey. Pada 1570, akhirnya industri penenunan karpet diperkenalkan di Inggris untuk menggantikan karpet Persia yang mahal. Pada abad ke-16, industri karpet mulai tumbuh di Cina selama dinasti Manchu atau dikenal dengan dinasti Qing. Sebaliknya, industri karpet maju pesat di masa dinasti Safawi di Persia. Salah satu mahakarya saat itu adalah karpet Ardabil yang ditaburi berbagai macam perhiasan. Karpet itu kini disimpan di Museum Albert dan Victoria di London. Namun, kejayaan karpet Persia sempat mengalami redup saat terjadi invasi bangsa Afgan pada 1722.
Selanjutnya, seni karpet dilanjutkan oleh Akbar, penguasa dinasti Mughal di India, dengan membawa penenun Persia dari wilayah Keshan, Isfahan, dan Kerman. Itulah tadi informasi mengenai perbedaan antara karpet Turki dan karpet Persia. Perbedaan antara keduanya tentu dikarenakan perbedaan kebudayaan dari keduanya. Nah, semoga setelah menonton video ini, kalian jadi tidak bingung lagi dalam membedakan antara karpet Turki dan Persia. Sekian video kami kali ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran dan juga masukan kalian di kolom komentar ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya.